Halo para pejuang Australian Dream, gimana kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik semua dan masih semangat untuk ngejar semua impiannya ya. Kenalin, nama saya Adrian, salah seorang pejuang Australian Dream yang saat ini ada di Australia dengan visa working holiday. Dan di video kali ini saya mau cerita soal berapa sih tabungan setahun anak WHV. Tabungan setahun itu pasti bikin penasaran banget nih buat kalian semua kan. Kalau kita WFV ke Australia, kalau kita kerja ke Australia itu bisa nabung berapa sih? Kok orang bilang tuh banyak tabungannya? Banyak tuh seberapa? Emang dapatnya banyak, tapi kan biaya hidupnya juga gede. Ada yang bilang kayak gitu juga pasti kan. Nah, untuk soal tabungannya bakal beda kasus per kasus. Orang per orang pasti beda. Karena tiap orang kerjanya beda, tiap orang pengeluarannya beda. Oleh karena itu, di video ini, saya mau cerita secara general aja ya. Ada 3 hal yang mau saya ceritain. Yang pertama, berapa sih penghasilan general, penghasilan umumnya anak-anak WHV? Lalu yang kedua, berapa sih pajak penghasilan di Australia dengan visa working holiday? Dan ketiga, berapa sih biaya hidup di Australia? Yang pertama, berapa sih penghasilan kerja di Australia? Untuk soal gaji kerja di Australia itu bermacam-macam, tergantung bidang pekerjaannya juga. Misalnya kita kerja di pertanian, atau kita kerja di restoran, kita kerja di konstruksi, atau kita kerja di sekolah, atau sebagai cleaning service, itu semua kan masih memiliki gaji yang berbeda. Saya ambil contoh aja ya, misalnya kita kerja di bidang agriculture atau kerja di farm. Gaji minimumnya adalah $25,41 per jam. Dan kita ambil asumsi bahwa kita kerja secara full time. Definisi full time itu biasanya 38 jam per minggu. Jadi kalau kita hitung gaji mingguan kita adalah $25,41 dikali 38 jam per minggu, maka kita akan mendapat pendapatan sekitar $965,58 per minggu. Tapi ingat, ini masih gaji kotor ya, belum dipotong sama pajak. Bisa dapat lebih nggak sih? Tentu bisa. Kalau gitu, kalau mau dapat lebih ya cari kerja yang gajinya lebih tinggi, atau kita kerja lebih banyak dari 38 jam per minggu. Bisa nggak sih? Bisa banget. Karena banyak anak WHV yang kerja lebih dari 38 jam per minggu. Bahkan dulu saya pernah kerja sekitar 60 jam seminggu, dan beberapa pekerjaan bahkan ada yang kerja sampai 7 hari per minggu dan 12 jam per hari. Jadi dihitung aja tuh seminggu bisa dapat berapa. Dan ini saya coba cariin beberapa loker-loker. Saya tunjukin contoh gajinya berapa. Jadi teman-teman bisa dapat bayangan ya. Gaji di Australia itu seberapa sih. Dan kalian juga bisa hitung sendiri kira-kira dapatnya berapa. Setelah menghitung penghasilan, hal berikutnya yang perlu kita tahu adalah soal pajak penghasilan. Dengan kita kerja di Australia, tentu kita harus membayar pajak kepada pemerintah Australia. Besarannya berapa? Ini saya coba tunjukkan screenshot soal berapa sih besaran pajak kerja di Australia. Ini saya asumsikan kita sebagai visa working holiday ya, karena kalau kita kerja dengan visa lain seperti visa student atau visa agriculture mungkin nanti, atau visa kerja, mungkin perhitungan pajaknya akan berbeda. Jadi pajak untuk memegang visa working holiday adalah seperti ini. $45.000 pertama dalam setahun itu akan dikenakan pajak sebesar 15%. Lalu 75.000 berikutnya akan dikenakan pajak sebesar 32,5%. Lalu 60.000 berikutnya akan dikenakan pajak sebesar 37,5%. Dan setelebih itu akan dikenakan pajak sebesar 45%. Ini saya kasih contoh perhitungannya ya, karena mungkin lebih gampang kalau dilihat dengan contoh. Saya lanjutin dari yang tadi, misalnya kita kerja di farm ya, yang gajinya 25,41 per jam dan 38 jam per minggu. Kalau kita hitung dengan gaji seperti itu, asumsi kita kerja selama setahun, kan 52 minggu deh. Misalnya kita ambil libur lah ya. Jadi kita kerja nggak full setahun, tapi kerja cuma mungkin 48 minggu aja. Itu kita dalam setahun akan mendapatkan gaji kotor sebesar 56.357, something dolar. Ya kalau dibuletin dari hitungnya gampang, kita anggap aja $56.000. Itu pendapatan kotornya. Cara ngitung pajaknya adalah seperti ini. Kan kita dapatnya 56.000 dalam setahun.
Jadi 45.000 pertama dapat 15%, dan sisanya yaitu $1.000 itu akan dikenakan pajak 32,5%. Jadi pendapatan bersih kita setelah dikurangin pajak adalah $38.925 per tahun. Setelah kita tahu soal penghasilan, dan kita juga sudah tahu soal pajak penghasilan, yang perlu kita tahu berikutnya adalah berapa sih kira-kira pengeluaran di Australia. Pengeluaran kita akan terbagi dalam beberapa sektor. Yang pertama adalah belanja kebutuhan sehari-hari. Kalau di Australia sini, kita sih biasanya belanja di supermarket gede, namanya Woolworths, Coles, atau Aldi. Harganya rata-rata sama sih di semua kota, nggak terlalu berbeda jauh. Tapi mungkin kalau di kota-kota kecil yang kita nggak ada supermarket seperti itu, dan kita terpaksa beli di namanya general store, mungkin harganya sedikit lebih mahal. Dan kalau di kota besar, kadang ada juga wet market atau pasar basah. Dan kalau kita pergi ke wet market, kita dapat harga yang lebih murah nih kalau kita beli barang-barang yang seperti sayur, buah, daging. Jadi harganya ya bervariasi lah, tergantung di mana kita tinggal. Tapi saya asumsiin aja, saya ambil harga dari supermarket besar seperti yang saya sebutkan tadi, Coles, Woolworths, atau Aldi. Nanti saya bakal kasih link website Woolworths, dan kalian bisa cek harga-harganya di supermarketnya itu seperti apa. Menurut pengalaman saya, dan saya juga tanya teman-teman saya, seminggu habis berapa sih buat beli barang-barang ini? Kan mungkin tiap minggu akan naik turun, akan berbeda ya. Kira-kira per minggu kita akan spend sekitar $50 untuk grocery atau barang kebutuhan sehari-hari. Pos yang kedua setelah grocery yaitu transportasi. Ini akan berbeda jika kita punya mobil atau jika kita nggak punya mobil. Kalau kita nggak punya mobil, ongkos kita ya cuma untuk beli tiket public transport. Tapi kalau kita punya mobil, kita harus beli bensinnya, kita harus mikirin biaya asuransi mobil, kita harus mikirin biaya registration atau yang seperti STNK kalau di Indonesia. Dan juga kita harus mikirin biaya perawatan mobilnya, yaitu ganti oli dan segala macamnya. Kalau misalnya kita punya mobil, contoh nih, harga bensin saat ini itu sekitar 160 sen atau $1,6 per liter. Untuk harga bensin sendiri agak naik turun sih. Saya tahun lalu ketika saya masih masa-masa awal di Australia, harganya sempat di bawah $1, sekitar 90 sen aja seliter. Tapi emang akhir-akhir ini harganya naik banget, bakal menyentuh $1,6 per liternya. Lalu, untuk asuransi mobil, mungkin ada orang yang mikir, buat apa sih asuransi? Tapi kalau saya sih tipe orang yang mending beli asuransi daripada harus bayar ada apa-apa kalau nanti nggak ada asuransi. Untuk asuransi sendiri, itu kan ada banyak provider dan ada banyak pilihan asuransi. Tapi kalau saya ambil kesimpulan atau ambil contohnya aja, rata-rata per tahun kita akan membayar $150 sampai $200 untuk asuransi mobil. Lalu yang berikutnya untuk registrasi atau STNK-nya. Di sini, harganya akan bergantung di mana kita beli mobil, bergantung juga jenis mobilnya apa, dan bergantung juga tahun produksi mobilnya. Nah, kalau mau diambil contoh aja, itu harganya sekitar $350 sampai $500 per 6 bulan. Lumayan juga sih. Nah, lalu gimana dengan mereka yang nggak punya mobil? Kayak saya bilang tadi, biayanya hanya biaya public transportation. Kalau di Melbourne, itu ada contoh namanya kartu Myki. Nih, kartu Myki. Ini kartu untuk naik transportasi umum di sini. Bisa naik train, naik tram, naik bus, naik apapun itu dengan satu kartu aja. Nah, kartu ini, kalau saya cek di websitenya, ada pas mingguan, yaitu harga yang kita bayar minggu full, dan kita bisa naik sepuasnya. Itu sekitar $45 per minggu. Saya simpulin aja soal transportasi, kira-kira aja $50 per minggu. Pas yang berikutnya, yaitu biaya komunikasi atau beli kartu telepon. Ada banyak provider telepon di sini, contohnya Telstra, Vodafone, Boost, dan macam-macam masih banyak lagi. Saya ambil contoh dari apa yang saya pakai aja ya. Saya pakai itu Telstra. Kenapa saya pilih Telstra? Karena dulu waktu saya pertama kali tiba di Australia, saya sempat ngobrol sama teman yang sudah lama di Australia. Dan dia bilang seperti ini, kalau kita berencana untuk pergi ke kota-kota terpencil, kota-kota yang mungkin untuk kerja farm, biasanya kan jangkauan sinyalnya itu kan lebih susah tuh. Nah, Telstra salah satu yang paling bagus, makanya saya pilih Telstra dan masih saya pakai sampai sekarang. Untuk Telstra, yang saya spend saat ini adalah $300 per tahun. Jadi, pos yang berikutnya, biaya akomodasi atau rumah. Di Australia kita bisa tinggal di share house, bisa tinggal di backpacker hostel, bisa tinggal di apartemen, banyak banget pilihannya. Harganya juga bervariasi.
Saya sendiri yang paling mahal dulu saya pernah bayar $150 per minggu. Dan yang paling murah saya pernah bayar $75 per minggu. Saya ambil contoh aja, $150 per minggu untuk akomodasi. Lalu pos yang berikutnya, asuransi. Again, ini ada orang yang bilang asuransi nggak penting. Tapi kalau saya prefer, saya punya asuransi. Mending bayar sedikit di depan daripada membayar sesuatu yang mahal di belakang. Belum tentu, tapi kalau kejadian mahal banget. Nah, asuransi itu juga ada banyak banget pilihannya. Saya tunjukin harga untuk yang saya ambil sendiri aja ya. Saya ambil itu namanya Bupa. Bupa salah satu asuransi yang mungkin paling banyak dipakai juga oleh teman-teman WHV di sini. Dan harganya berapa? Saya kan ngambilnya harga couple, harga berdua sama istri saya. Sebulan itu sekitar $103. Mungkin kalau sendirian ya anggap aja kita anggap setengahnya deh $50 per bulan ya. Nah, saya rekap sekilas ya soal pengeluaran. Asumsi kita mengeluarkan biaya kebutuhan sehari-hari $50 seminggu. Lalu transportasi sebesar $50 seminggu juga. Lalu untuk telepon $25 per bulan. Untuk akomodasi $150 per minggu. Untuk asuransi $50 per minggu. Tapi ini kita belum jajan, belum makan di luar ya. Oke, saya tambahin lagi deh, $50 seminggu untuk jajan dan mungkin untuk biaya entertainment, mungkin mau pergi nonton atau apapun itu aja. Kalau di total semuanya, maka pengeluaran kita setahun adalah $16.500. Jadi berapa yang kita tabung? Ya kita kurangin aja. Penghasilan kita berapa, dikurangin dengan pengeluaran kita berapa. Penghasilan 38.925 dikurangi pengeluaran 16.500. Jadi tabungan kita setahun kira-kira $22.425 setahun. Nah, again, ini hitungan general aja ya. Tiap orang bakal beda-beda karena tiap orang punya penghasilan yang berbeda, punya gaya hidup yang berbeda, sehingga pengeluarannya juga berbeda-beda. Tapi semoga hitungan saya ini dapat memberi sedikit gambaran buat teman-teman. Oke, thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau kalian merasa video saya ini bermanfaat, saya minta tolong banget kalian bisa klik like, subscribe, dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan kalian juga bisa bagiin video ini ke teman-teman kalian. Jadi manfaatnya nggak berhenti di kalian. Oke, thank you for watching dan see you in Australia ya.